bahwasannya tidak ada yang masuk surga itu karena amalnya. Semua orang masuk surga karena rahmatnya Allah. Dan rahmatnya Allah itu, dari mana kita akan dapat rahmatnya Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah sendiri sudah menjelaskan, tidaklah aku utus engkau wahai baginda Muhammad SAW kecuali sebagai rahmat untuk jagat raya. Jadi rahmatnya Allah yaitulah baginda Muhammad SAW. Beliau rahmatnya Allah, ucapan beliau rahmatnya Allah, fi'luh perbuatan beliau rahmatnya Allah, ajaran beliau rahmatnya Allah. Jadi kalau kita pengen masuk surga, gak ada jalan lain, pintunya cuma satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dari pintu ini nanti kita akan dibukakan pintu-pintu yang lain. Kita akan dapat banyak hal lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dari sekarang jadikan semua yang ada pada diri kita ini bisa nyambung pada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya harta kita, uang kita, pangkat kita, jabatan kita, kedudukan kita, ilmu kita bisa nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kalau enggak nyambung sama Rasulullah SAW, enggak ada manfaatnya. Ya enggak ada manfaatnya. Yang manfaat hanya yang nyambung pada Nabi Muhammad SAW. Dan karunia Allah yang paling besar itu adalah ini, hati. Kita dikasih hati. Lah kalau hati sampai enggak nyambung sama Nabi ini, hati macam apa? Hati bisa nyambung sama drama, hati bisa nyambung sama pemandangan, kangen sama pemandangan. Hati bisa nyambung sama kuliner, kangen sama sate, kangen sama bakmi toprak, kangen sama pecel, bisa nyambung. Lah kok sama Nabi enggak nyambung? Hati macam apa yang kita miliki itu? Na'udzubillah min dzalik. Belum terlambat, masih hidup kok. Walaupun 1 detik hidup belum terlambat. Sebelum sampai di tenggorokan ya, belum terlambat. Mari kita latih diri kita, hati kita diilingkan, iling Kanjeng Nabi. Hatinya diingatkan. Ingat Rasulullah, kamu ingat Rasulullah, hati ingat Rasulullah. Diri kita sendiri ingatkan, Rasulmu yang nolong kamu nanti, Nabimu yang nolong kamu, bukan yang lain. Ingatkan terus hati kita untuk dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, di antaranya adalah sering-sering kita itu menghadirkan Nabi. Ini ceramahnya jangan dipotong di sini ya, gawe kesruh nanti. Sering-sering kita menghadirkan Nabi SAW dalam benak kita, dalam hidup kita. 1 detik saja ingat sama Rasulullah SAW, kemudian sholawat, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi sholawatnya itu karena mengingat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kalau kita sering begitu, nanti otomatis nyambung. Salatan yattasil biha ruhul musalli alaihi bih. Salawat yang nanti ruhnya orang salawat itu bisa nyambung dengan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini resep selamat akhir zaman dan zaman kapanpun ini. Zamannya kapanpun itu resep selamatnya cuma hati yang bisa nyambung pada Nabi Muhammad SAW. Mau bawa apa coba nih yang sok pamer nih? Mungkin ada yang sok pamer. Saya misalnya. Pamer bacaan Al-Qur'annya bagus, ngajinya pinter, sedekahnya banyak. Nah itu yang terima nanti siapa? Sholatmu itu nanti yang terima siapa? Allah Ta'ala. Ngajimu yang terima siapa? Allah Ta'ala. Yakin kamu diterima? Sudah cek tuh sholatmu benar apa enggak? Wudhumu itu loh, keran yang kamu gunakan wudhu, airnya itu haram atau enggak itu? Nah kalau kita wudhu dengan air yang haram, air haram, airnya bayar pakai uang haram, airnya haram. Bagaimana bisa diterima sholatnya? Kalau airnya haram, bagaimana bisa diterima sholatnya? Pakaiannya haram. Bagaimana bisa diterima sholatnya? Rumah tempatnya sholat haram. Susah kan ya? Berat kalau kita mau mengandalkan amal kita. Tapi wajib amal. Ojo terus ngomong, ya ngono remuk sisan gitu ya. Terus gak sholat sisan, gak poso ngawur ya. Naudzubillah min dzalik. Lawang yang sholatnya bagus, bacaan Al-Qur'annya bagus saja nggak boleh mengandalkan itu kok. Nggak boleh mengandalkan itu. Yang diandalkan rahmatnya Allah. Yang diandalkan rahmatnya
Allah. Maka kita sholat sebaik mungkin, ngaji sebaik mungkin, zikir sebaik mungkin, sedekah sebanyak mungkin. Tapi yang kita andalkan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah dari mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah, khudh bi yadi mali siwaka wala alwi ala ahadi. Itu manggil ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, mali siwaka, aku enggak punya siapa-siapa, enggak punya siapa-siapa, punyanya cuman kamu ya Rasulullah. Nanti jenengan kalau dikubur mau manggil siapa? Mati saiki coba. Bayang no mati maksudnya. Di kuburan mau minta tolong sama siapa? Siapa yang mau diminta tolong? Ya cuma Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa yang lain. Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nah kalau nggak pernah ingat sama Rasul, mau minta tolong sama Rasul, weleng nggak tahu kok. Masya Allah, handphone. Saya kemarin kasih contoh di pengajian ibu-ibu nih. Pengajian ibu-ibu ini kan penontonnya banyak bapak-bapak ya. Buktinya yang komen tuh I love you Habib, lanang mesti yuk. Alhamdulillah ya, I love you Habib, lanang, alhamdulillah. Itu ya. Saya mau ngasih contoh boleh ya. Tak ingatkan lagi buat diri saya dan hadirin semua, pemirsa dimanapun Anda berada, ini mendekati Ramadan. Biar kita nanti bisa dapat Lailatul Qadar tuh kalau hati ini nyambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wangel untuk Lailatul Qadar, hati ini gak nyambung Kanjeng Nabi. Lailatul Qadar itu namanya aja Lailatul Qadar, malam yang sangat bernilai. Coba anggap kayak wengi-wengi biasa gitu. Oh, entok engkau sih. Ini mahal harganya, suruh nyari. Sahabat nyari. Oh, Nabi aja nyari SAW kok. Rasulullah nyari sampai 10 hari terakhir melek-lekan gak tidur gitu kasarnya ya. 10 hari terakhir etikaf nyari Lailatul Qadar. Oh kita kok ento ya amin insyaallah ento, modalmu apa kan begitu ya. Modalnya apa? Pemirsa dimanapun Anda berada, renungkan ini, renungkan. Nih bagian akhir ini renungkan. Saya nggak akan bahas tema Ramadan, enggak. Ya Ramadan itu datangnya setahun sekali. Tapi kalau ini harus dipakai tiap hari. Dipakai tiap hari. Saya mau nanya, yang nggak punya handphone angkat tangan. Alhamdulillah punya semua. Di rumah itu nggak ada yang angkat tangan juga atau pemirsa? Punya handphone semua. Nah yang sudah berkeluarga, punya pasangan hidup angkat tangan. Ngaku atau ngaku? Ya. Ini pemirsa di rumah banyak nih. Sekarang saya nanya sama mas-mas yang sudah berkeluarga. Terutama manten-manten anyaru. Manten baru. Ya, terutama manten baru. Itu yang namanya handphone. Saya nggak pegang handphone ya. Bib, ada handphone Bib, pinjam Bib. Masya Allah. Ya, bagus nih. Tidak sebutkan mereknya iklan Bib. Ini handphone ya. Ini handphone ada aplikasi IG, ada Facebook, ada YouTube, ada WhatsApp, betul? Saya mau nanya, kalau istrimu atau suamimu kelihatan online terus di WhatsApp 24 jam, tapi tidak kirim pesan WhatsApp sama kamu, enggak nanyain kabar kamu, Dik gimana kabarnya, enggak ngirim pesan WhatsApp, saya mau nanya, pegel apa enggak pegel? Ibu-ibu, pegel enggak Bu? Bu, jujur, pegel enggak? Pegel hatinya ya. Online bisa nyapa saja enggak mau, betul kan? Online bisa nyapa saja enggak mau. Apalagi kalau di hadapannya main handphone terus tapi enggak nyopoblas. Pegel apa super pegel? Super pegel, bener ya? Nah, kenapa saya ngambil contoh ini? Soalnya pelakunya banyak. Pelakunya banyak, korbannya juga banyak. Biar masuk ke kepala, masuk ke hati. Dari bangun tidur sampai sekarang. Dari bangun tidur sampai sekarang, kamu bisa ingat temanmu, bisa ingat makanan, bisa ingat tempat wisata, bisa ingat macam-macam. Lah kok kamu tidak sedikit pun ingat Kanjeng Nabi terus kirim salam sama Kanjeng Nabi? Lah urip model apa kuwi? Kok enggak duduk sebentar, saya mau ingat Rasulullah. Saya mau salam buat Nabi.
Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Kanjeng Nabi di Madinah, jasad beliau di Madinah. Iya, tapi enggak di Madinah, beliau ada dekat sama kamu. Langsung nyambut waalaikumsalam di tengah ruwetnya manusia, di tengah ruwetnya orang, kamu mau duduk ingat sama saya, aku ingat kamu juga. Allah Ta'ala langsung ngomong sama malaikat-malaikatnya, tuh lihat tuh yang tinggal di Semanggi tuh, novel tuh, misal lo ya. Ya lebih baik yang bagus-bagus kan saya misalkan diri saya sendiri. Betul kan? Tuh novel tuh yang tinggal di Semanggi tuh, si novel itu. Itu loh orang-orang sibuk ya dengan kerjanya macam-macam. Orang sibuk dengan urusannya macam-macam. Dia mau duduk sesaat. Kemudian niat benar. Sholawat untuk nabiku, salam untuk nabiku. Seperti yang aku perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli alaihi. Itu nurut sama saya suruh, saya perintah, mau duduk sebentar, ingat pesan saya, ingat perintah saya, langsung salam pada nabiku, sholawat pada nabiku. Maka aku sholawat juga untuk dia, malaikat semua sholawat kepada dia. Maksudnya langsung Allah kasih rahmat, Allah kasih ampunan, Allah angkat derajat kita. Masya Allah, berkat sholawat sesaat. Pengen enggak? Nah, dari tadi pagi itu kalau nggak ada maulid malam hari ini kira-kira jenengan ingat Nabi enggak? Lalu di tengah maulid aja dia Nabi salam alaika. Ora iling kok. Karepe apa iki? Kita loh, ya orang lain, kita ini. Sudah dihadirkan di Ajis Maulid tambah sibuk nyuting. Wah, apik iki suara apik. Maulid bukan syuting. Syuting biar panitia kan begitu. Kita hadirkan dirimu. Hadirkan salam buat Nabi. Kita butuh dikenal Nabi Muhammad SAW. Pengen dikenalkan Kanjeng Nabi enggak? Saya mau nanya. Emangnya saya kenal jenengan? Ora belas. Betul kan? Gak kenal saya. Bagaimana saya bisa kenal satu persatu? Subscriber 600.000 kok. Sorry bro, sorry. Allahumma sholli alaihi, masya Allah, la quwwata billah. Subscriber 600.000 di YouTube. Terus nyapa saya, komen-komen di YouTube. Terus saya kenal satu persatu? Enggak toh ya? Enggak kenal saya, bener enggak? Enggak kenal. Jangankan kok subscriber di YouTube, yang relawan inti saja, kuwi anake jenenge sapa gak roh aku. Betul kan ya? Biar saya kenal, biar saya tahu, kan ya sering-sering jedul silaturahim gitu kan ya? Ini Bib, saya yang biasa hadir, saya yang biasa masak, bantu masak, saya yang biasa kirim beras Bib, store muka gitu kan, pesan WhatsApp Bib, saya yang biasa hadir, Bib siap. Akhirnya saya ngerti, oh ini fulan namanya, oh wajahnya saya tahu, ngerti. Jadi kalau ketemu di tengah mall, di tengah ribuan orang, fulan ini yang udah saya kenal, saya akan menghampiri, Mas gimana kabarnya, sing liyane gak tak sopo, betul nggak? Betul nggak? Sekarang pertanyaannya, nanti di padang mahsyar manusia itu kumpul dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Kanjeng Nabi kenal awakmu apa gak? Kok delok saking gak enak kenapa nih? Rasulullah SAW akan kenal kita enggak? Kalau kenal kita dipanggil. Dan sebaliknya, kamu nanti kenal Nabi enggak? Di tengah kerumunan manusia itu apakah kamu bisa melihat Nabi Muhammad SAW? Kalau mata kita lihatnya haram tok gitu, apa bisa diizinkan melihat Nabi Muhammad SAW? Angel. Ojo mbok anggap sembrono akhirat. Ujuk dolanan iki, ujuk dolanan. Ini bukan mainan, mati bariki. Setelah mati kuburan alam barzah, neraka apa swarga, ujuk dolanan. Bukan permainan. Kamu kira kehidupan ini laib? Permainan, bukan permainan kata Allah Ta'ala. Serius ini, akhirat itu serius. Dan alhamdulillah Allah ngasih jalan mudah untuk dikenal Nabi Muhammad SAW. Jenengan gak usah setoro apa-apa, gak usah ruwet, gampang itu yang namanya biar dikenal Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi mengatakan, aqrabukum ilayya manzilatan yaumal qiyamati aktsarukum alayya sholatan, atau kama qala sallallahu. Nanti di hari kiamat yang paling dekat di antara semua orang ini,
yang paling dekat dengan saya, yang paling banyak sholawat kepada saya. Allahumma